warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassohbi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya kita bisa menyelenggarakan virtual Maulid Nabi Muhammad yang ke-1442 Hijriah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini kita memperingati peringatan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Edi tahu nggak sejarah Nabi Muhammad? Pak Edi tahu sih. Nah, kalian yang di rumah, apakah kalian tahu sejarah Nabi Muhammad? Kapan Nabi Muhammad lahir? Ya. Bu Dede tahu? Tahun berapa? Tahu dong. Oh, tahu. Nah, yang tahu jawabannya kalian jangan perlu jawab, karena Pak Edi akan membacakan susunan acara untuk Maulid Nabi Muhammad kali ini. Yang pertama, pembukaan dan doa. Selanjutnya ada pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, Marawis atau pembacaan sholawat. lalu ada sambutan ketua pelaksana, Sambutan dari kepala sekolah, ada lagu anak islami atau nasyid, puisi islami, lalu ada pildacil, gerak lagu dan tarian, dan yang terakhir ada ceramah maulid dan doa penutup. Oh ya, yang tadi dilanjutin Pak Edi, sejarah Nabi Muhammad. Ya, Bu Dede tahu nggak jawabannya apa? Tahu dong. Coba, Nabi Muhammad itu lahir Lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, pada tahun gajah disebutnya. Oke. Kalian juga sekarang sudah tahu ya, yang belum tahu ya. Iya. Nah, untuk memulai acara hari ini, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Pak Fahru dan Kanaya dari kelas 4B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lah. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Kami tidak mengutusmu Muhammad, melainkan untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran Anbiya ayat 107 oleh Bapak Ustadz Fahru beserta Sari Tilawah yaitu Kanaya dari kelas 4B. Intinya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang sebagai manusia yang memiliki akhlakul karimah yang baik dan patut kita teladani. Selanjutnya akan ada penampilan marawis dan pembacaan sholawat oleh tim marawis SD Cinta Kasih Seci. Selamat menyaksikan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
Nah, gimana tadi penampilan tim Marawis SD Cinta Kasih Suci? Bagus nggak, Bu? Bagus banget, semangat sekali. Oh tadi iya. ya. Oh iya, Judulnya apa? tadi judulnya apa ya? Tadi apa? An-Nabi ya? Kalau nggak An-Nabi salah sama sama Sukna Yuna. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Pelaksana Maulid Nabi Muhammad SAW yang ke 1442 yaitu Bapak Saiful Saifullah Anwar. Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan nikmatnya kita dapat berjumpa dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Yang terhormat Yayasan Buddha Suci, yang terhormat Direktur Sekolah Cinta Kasih Suci Bapak Freddy Ong, yang terhormat Kepala Sekolah SD Cinta Kasih Suci Bapak Timothy, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang saya cintai. Sangat bahagia sekali kita dapat melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442. Dengan kegiatan ini semoga kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama atas berbagai pihak dalam kegiatan ini, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik walaupun dalam saat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia bahkan dunia. Semoga kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari kegiatan ini, dan kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan ini ada kekurangan. Semoga acara ke depan lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Timothy Athanasius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Pak Tim bisa melihat anak-anak semua. Hari ini kita akan ada acara yang spesial banget, perayaan Hari Raya Maulid Nabi Muhammad SAW. Hari ini Pak Tim mencatat bahwa peringatannya adalah tentang kelahiran Nabi Muhammad ya, gitu ya. Dan semua pasti anak-anak yang Muslim pasti bergembira sekali karena bisa memperingati perayaan ini. Nah, Pak Tim melihat bahwa selama pandemik ini mungkin kita masih belum bisa ketemu, kita masih belum bisa berkumpul, tapi bukan berarti kita tidak bisa merayakan dan belajar tentang apa yang baik, gitu ya. Jadi Pak Tim pengen banget kalau anak-anak bisa mengikuti seluruh kegiatan ini dengan baik. Sikap sucinya mana? Duduk seperti lonceng, gitu ya. Lalu mengikuti dengan hikmat sehingga semuanya bisa mendapat berkahnya. Dan Pak Tim juga percaya bahwa dengan kita mengikuti dengan baik, kita juga bisa menjadi contoh buat teman-teman kita yang lainnya. Gitu ya. Jadi Pak Tim mengajak kita semua untuk mengikuti dengan baik. Perhatikan semua acaranya bagus-bagus hari ini. Oke? Gitu ya. Deal ya, gitu ya. Kalau gitu Pak Tim mengucapkan ciao. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya akan ada penampilan dari Lovina kelas 3E yang akan membawakan lagu Allahul Kahfi. Allahul Kahfi, Rabbunal Kahfi, Qasadanal Kahfi, Wajadanal Kahfi, Likulin Kahfi, Kafanal Kahfi, Wa ni'mal Kahfi, Alhamdulillah. Allahul Kahfi, Rabbunal Kahfi, Qasadanal Kahfi, Wajadanal Kahfi, Likulin Kahfi, Kafanal Kahfi, Wa ni'mal Kahfi, Alhamdulillah. Kita hidup di zaman sekarang, banyaknya orang lupa Tuhan. Facebook dan YouTube jadi tuntunan, lupa mengaji, lupa Al-Quran. Jangan salahkan orang tua bila kita masuk neraka. Kita yang jauh dari agama, amal ibadah pun tak ada. Allahul Kahfi, Rabbunal Kahfi, Qasadanal Kahfi, Wajadanal Kahfi, Likulin Kahfi, Kafanal Kahfi, Wa ni'mal Kahfi, Alhamdulillah. Harta takkan dibawa mati, bersedekah perbanyak rizki. Lapangnya hati bila berbagi, insya Allah berkah menanti. Allahul Kahfi, Rabbunal Kahfi, Qasadanal Kahfi, Wajadanal Kahfi, Likulin Kahfi, Kafanal Kahfi, Wa ni'mal Kahfi, Alhamdulillah. Allahul Kahfi, Rabbunal Kahfi, Qasadanal Kahfi, Wajadanal Kahfi, Likulin Kahfi, Kafanal Kahfi, Wa ni'mal Kahfi, Alhamdulillah. Ya, itu dia lagu anak Islami atau nasyid yang dinyanyikan oleh Lovina dari kelas 3E. Judulnya Allahul Kahfi. Pak Edi bisa nggak nyanyinya? Aduh, kebetulan Coba Pak Edi sedikit. nggak bisa nih. Coba dong lagunya. sedikit. Kalau Bu Dede bisa ya? Bisa dong. Coba, Bu Setiap Dede bisa hari nyanyi? Bisa. Coba Allahul Kahfi gimana? Bisa. Pak Edi ikutin ya. Boleh. Nanti Coba. Pak Edi ikutin ya. Coba. Allahul Kahfi, Rabbunal Kahfi, Qasadanal Kahfi, Wajadanal Kahfi, Likulil Kahfi, Kafanal Kahfi, Wa ni'mal Kahfi, Alhamdulillah. Enak kan kayak Wow, gitu? suara Bu Dede bagus loh. Enak tuh, seperti itu Pak Edi, daripada bengong mendingan baca sholawat. Betul nggak teman-teman? Iya. Ya. Nah, selanjutnya apa ya Pak Edi? Berikutnya akan ada penampilan puisi Islami yang akan dibacakan oleh Chelsea 4C dan Amanda kelas 6C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda. Nama
Ya Nabi, ya Rasulullah, cahaya hati kami, kekasih Allah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun faqo nuri. Engkaulah surya yang menyinari kelamnya hati manusia. Engkaulah purnama penerang gelapnya jiwa manusia. Engkaulah cahaya di atas cahaya. Ya Nabi Allah, ya Habiballah, betapa mulia akhlakmu, bagai cahaya kemuliaan Al-Quran. Besarnya perjuanganmu menegakkan agama, agungnya cintamu menyayangi sesama. Harum senyummu pada wajah dunia, betapa ramah sikapmu tertanam dalam jiwa. Ya Nabi, ya Allah, ya Habib Allah, betapa indah akhlakmu, bagai cahaya keindahan Al-Quran. Rindu kami padamu sepanjang waktu. Engkaulah cermin bagi hidup kami, Engkaulah petunjuk perjalanan kami, Engkaulah mata air hati dan pikiran kami, wahai teladan yang tak pernah padam. Ya Nabi Allah, ya Habiballah, betapa suci akhlakmu, bagai cahaya kesucian Al-Quran. Hadirkanlah cintamu dalam ibadah kami, ajarkanlah ketabahanmu dalam doa kami, mengalirlah jihadmu dalam hati kami, tumbuhkanlah akhlakmu dalam kehidupan kami. Ya Nabi, ya Rasulullah, pujaan hati kami, kekasih Allah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun faqo nuri. Engkaulah surya, engkaulah purnama, engkau cahaya di atas cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangen. Nah, itu tadi penampilan puisi Islami dari Chelsea dan Amanda. Gimana Bu Dede? Bagus nggak? Bagus banget, judulnya Muhammad ya. Oh iya, kalau kita ingat Nabi Muhammad SAW, dia itu memiliki 4 sifat yang wajib kita teladani. Yang pertama itu ada sidik, Betul. Yang kedua, amanah, tablik, 3. fatona. Kalian udah tahu ya artinya ya. Sidik, amanah, tablik, fatona. Keempat sifat ini adalah sifat yang sangat mulia yang wajib kita teladani setiap hari. Nah, selanjutnya akan ada penampilan Pildacil dari Sylvia kelas 4C. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya cintai, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Teman-temanku, hari ini adalah hari yang istimewa loh. Hari ini adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan nama Maulid Nabi. Siapa yang terkenal Nabi Muhammad? Beliau adalah nabi terakhir yang memiliki banyak keistimewaan dan patut untuk dijadikan suri tauladan. Mengapa demikian? Ayo kita simak kisah berikut. Dahulu setiap pulang dari ibadah masjid, Nabi Muhammad selalu melewati pengemis tua yang buta. Pengemis tersebut tidak bisa melihat, namun seringkali berkata kasar dan menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Tampaknya pengemis tersebut tidak membenci Nabi Muhammad. Lantas, apakah Nabi Muhammad akan membalasnya? Ternyata Nabi Muhammad tidak pernah membalasnya. Bahkan beliau selalu membawakan makanan dan menyuapinya dengan sabar dan tulus. Hari demi hari berlalu, Nabi Muhammad tidak pernah lupa menyuapi
menyuapi pengemis tua tersebut. Pengemis tersebut selalu menunggu-nunggu kedatangan orang yang menyuapinya, tanpa mengetahui siapa orang tersebut. Sampai pada suatu hari, Nabi Muhammad sakit dan wafat. Sahabat beliau yang bernama Abu Bakar pun teringat bahwa Nabi memiliki kebiasaan yaitu menyuapi pengemis tua di sekitar masjid. Abu Bakar pun berkeliling masjid untuk mencari pengemis tersebut. Setelah menemukannya, ia mulai menyuapinya. Namun pengemis tersebut marah dan berkata, "Kau siapa? Kau bukanlah orang yang biasa menyuapi aku." Abu Bakar pun bertanya, "Kenapa kau sangat yakin bahwa aku bukanlah orang biasa yang menyuapimu?" Pengemis pun menjawab, "Orang yang menyuapiku itu sangat lembut dan penuh kasih sayang, sedangkan kau kasar." Setelah itu pun Abu Bakar memberitahu bahwa selama ini yang menyuapinya adalah orang yang dia benci, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mendengar itu pun pengemis tersebut pun menangis dan menyesali segala perkataan yang pernah diucapkan kepada Nabi Muhammad. Ia akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam karena teringat kebaikan dan ketulusan Nabi Muhammad. Dari cerita tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang penuh kasih sayang. Meski beliau mendapatkan perlakuan kasar dari orang lain, beliau tetap sabar dan mengasihi orang tersebut dengan tulus. Marilah kita mengikuti keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan. Nah, itu dia penampilan Sylvia dari kelas 4C yang sudah membawakan Pildacil yang tadi judulnya tentang apa, Bu Dede? Ceritanya sih tentang temanya tentang Nabi Muhammad, ya termasuk akhlaknya Nabi Muhammad, kebaikan dia, akhlakul karimah dia terhadap sesama muslim maupun yang bukan muslim. Betul sekali. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah memilih-milih, dia mau membantu baik yang seagama, seiman ataupun yang tidak. Itulah Nabi Muhammad. Iya, pada intinya siapapun yang membutuhkan pertolongan kita harus mau membantunya. Betul sekali Pak Edi. Selanjutnya apa Pak Edi? Selanjutnya ada gerak lagu yang akan dibawakan oleh tim gerak lagu SD Cinta Kasih Seci yang berjudul Muhammad Nabiku.
Selanjutnya ada acara pamungkas yaitu ceramah dan doa dari Pak Faru. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutamimma makarimal akhlaq." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat, anak-anakku tercinta, siswa-siswi sekolah cinta kasih setia yang Allah muliakan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Cinta Kasih Setia Bapak Timothy, yang saya hormati segenap dewan guru dan anak-anakku yang dicintai. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan kenikmatan itu kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita. Dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya mendapat syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di SD Cinta Kasih Setia. Ini adalah merupakan program dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang manusia tentunya yang sangat Allah cintai. Tentunya dia adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kecintaannya Allah kepada baginda Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan di bulan Ramadan tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, maka sebagai tanda bahwa Allah cinta dan sayang kepada baginda Rasul, Allah berfirman di dalam surat Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak. Allah meninggikan nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Sayyuti dan Jalaluddin Al-Mahali, bahwa kata wa rafa'na laka dzikrak berarti Allah meninggikan nama Muhammad. Dengan meninggikan nama Muhammad, Allah sandingkan nama Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala seperti tertera dalam dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga ketika kalimat adzan ada tertera asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Allah saja meninggikan nama Muhammad, maka jangan ada makhluk yang lain manusia yang melecehkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus saling menghormati
di antara sama pemeluk agama dan di antara kita semua. Yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasul? Tentunya tiada lain adalah innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Kata Nabi, sungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini tiada lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk menjadikan manusia yang berakhlakul karimah alias budi pekerti. Kita tahu bahwa sekolah kita, sekolah cinta kasih seci, khususnya ED cinta kasih seci, adalah merupakan sekolah yang heterogen. Banyak latar belakang suku, agama dan sebagainya, tapi semuanya berada dalam ukhuwah basyariyah, yaitu kesatuan di antara sesama umat manusia. Walaupun heterogen, tapi semuanya adalah untuk berbuat daripada kebaikan. Yang salah satu ciri khasnya SD Cinta Kasih Seci, sekolah Cinta Kasih Seci adalah menjadikan insan-insan manusia, para peserta didiknya supaya mempunyai budi pekerti yang baik, budaya humanis yang baik. Itulah sekolah kita. Ini sesuai dengan apa yang ditugaskan Allah kepada baginda Rasul, tiada lain adalah untuk menjadikan manusia yang berakhlakul karimah. Oleh karena itu, melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mari kita merubah diri yang tadinya dari perilaku-perilaku yang tidak baik, budi pekerti yang tidak baik, maka jadilah budi pekerti yang baik dan berbudaya humanis. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tentunya mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kata Allah dalam Al-Quran, tidaklah aku mengutus kau Muhammad, tiada lain adalah sebagai rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam. Islam mengajarkan kepada kita untuk menyebarkan cinta kasih. Islam menyebarkan kepada kita untuk saling menyayangi di antara kita, dan Islam mengajarkan kita untuk tidak saling bermusuh-musuhan, untuk tidak saling berkelahi. Oleh karena itu, di dalam Islam ada yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Artinya jalin keutamaan persaudaraan di antara sama umat muslim. Ada yang disebut dengan ukhuwah wataniyah, di mana kita menjalin persaudaraan di antara sesama anak bangsa, yakni Indonesia tercinta yang kita tahu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda suku bangsa, berbeda-beda suku bahasa, tapi satu tujuan adalah untuk menyebarkan cinta kasih. Kemudian ada yang disebut dengan ukhuwah basariyah. Artinya apa? Persaudaraan sesama insan manusia. Kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sungguhnya Allah telah menciptakan manusia dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Semuanya apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal di antara kita semua. Apalagi kita di sekolah cinta kasih seci yang heterogen, lintas agama, lintas suku, lintas bangsa, maka yang diutamakan adalah semuanya sama-sama untuk menyebarkan cinta kasih untuk seluruh alam, sebagaimana Allah memberikan tugas kepada Rasulullah Muhammad SAW bahwa diutusnya ke muka bumi adalah untuk menyebarkan cinta kasih untuk seluruh alam. Yang selanjutnya, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad, maka jadikanlah Rasulullah adalah sebagai suri tauladan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah adalah ada suri tauladan yang patut kita contoh. Karena Rasulullah bukan hanya seorang ahli dalam bidang agama, tapi Rasulullah adalah ahli dalam bidang ekonomi. Rasulullah ahli dalam bidang kemasyarakatan. Semuanya adalah ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, sebagai kita tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya ada baginda Rasul
adalah seorang sosok manusia yang luar biasa. Luar biasa, beda dengan kita. Muhammadun basyarun wa laysa kal basari bal huwa yaqutun wa bainakal hajar. Muhammad itu adalah manusia, tapi manusia yang luar biasa. Tapi dia adalah manusia bagaikan yakut. Tentunya kalau kita manusia biasa adalah seperti batu biasa, tapi Rasulullah bagaikan intan berlian. Maka sepatutnya kita jadikan Rasulullah sebagai uswah kita, Rasulullah sebagai contoh kita. Oleh karena itu kita memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini adalah menandakan bahwa kita adalah cinta kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mari kita bersolawat kepada baginda Rasul. Karena ketika Allah menyuruh salat, Allah tidak salat. Allah menyuruh zakat, maka Allah tidak zakat. Tapi ketika Allah menyuruh bersolawat, Allah dan para malaikat pun bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka bersolawat ya kepada baginda Rasul. Insyaallah kita semua kelak akan diberikan syafaat di yaumul qiyamah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walau dalam keadaan pandemi kalian tidak bisa masuk ke sekolah, tapi kalian tetap bisa mengikuti kegiatan ini dalam rangka supaya kalian mempunyai akhlakul karimah yang baik. Mari di akhir ceramah ini kita bersolawat kepada baginda Rasul dengan menyanyikan solawat tentang kisah sang Rasul. Rahatil atyar tashdu linayalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil atyar tashdu linayalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi li layalil maulidi li layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, suku Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Jadi sekali lagi kalian bisa berbarengan di rumah. Rahatil adyar tashdu linayalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi li layalil maulidi li layalil maulidi. Kita berharap dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kalian bisa menjadikan kalian anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang budi-pekerti, berbakti kepada kedua orang tua, tentunya mengikuti nasihat-nasihat guru. Mudah-mudahan kalian semua anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demikianlah mungkin sepatah kata pada hari ini saya sampaikan dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, walaupun dalam bentuk virtual, tapi mudah-mudahan ini memberikan
keberkahan buat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, orang tua dan juga segenap dewan guru, mari kita sejenak tundukkan kepala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang ada di rumah kita aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir. Wa barik wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ma'in amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lishakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi al-majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'alimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami segenap siswa-siswi sekolah Cinta Kasih Seci, khususnya siswa SD Cinta Kasih Seci yang beragama Muslim, sedang mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah rahmat dan karunia-Mu, kasih sayang-Mu kepada anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah anak-anak kami yang anak-anak yang cerdas, tetapi dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah anak didik kami anak-anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Ya Allah, ya Ghafar, Engkau Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para guru-guru kami, serta dosa para pahlawan pendidikan kami. Ya Allah, ya Syifa'ul Linnas, Engkau Maha Penyembuh untuk seluruh manusia. Berikanlah kepada kami kesehatan. Lindungilah kami dari berbagai macam penyakit, terutama COVID-19. Lindungilah guru-guru kami, anak didik kami, orang tua kami dari berbagai macam virus. Ya Allah, jauhkanlah kami semua dari penyakit-penyakit tersebut. Ya Allah, angkatlah semua dari virus 19 sehingga anak didik kami bisa belajar seperti biasa di bangku sekolah. Ya Allah, berikanlah kesembuhan, kesehatan pada saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang diisolasi di rumah masing-masing, bahkan yang sedang dirawat di Wisma Atlet. Berikanlah kesehatan kepada mereka. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kami berdua undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan terapkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.